Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mengajukan pengembalian pajak yang tidak terhutang, di mana teman-teman mungkin melakukan pembayaran yang ya tidak seharusnya terhutang ya. Jadi mekanismenya sekarang tidak bisa lagi melakukan pemindah bukuan, tapi harus melakukan tadi dari pengembalian pajak tersebut. Nah, di mana teman-teman untuk melakukannya? Nanti teman-teman akan masuk di login Cortex-nya, kemudian di menu pembayaran dan di formulir restitusi pajak ini. Jadi disinilah teman-teman untuk mengajukan pengembalian pajak tersebut. Teman-teman bisa mengajukan permohonan secara online ya, melalui portal wajib pajak atau dari aplikasi Cortex-nya, dari menu formulir restitusi pajak tersebut, atau bisa ke KPP, atau bisa ke KP2KP, atau juga bisa melalui pos ya. Nah, beberapa kriteria ya untuk bisa mengajukan ini, itu pertama terkait dengan peredaran bruto tertentu. Kemudian yang kedua, atas nilai pembayaran yang belum digunakan ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang itu karena terkait dengan nilai pembayaran yang belum digunakan. Nah, nilai pembayaran seperti apa nih teman-teman yang bisa diajukan pengembalian itu? Silakan teman-teman saksikan video seterusnya. Jadi sebelum itu, teman-teman harus perhatikan ya, ketika teman-teman akan mengajukan permohonan ini, teman-teman wajib memiliki data rekening ya, data rekening bank di profil wajib pajak tersebut. Nah, jika teman-teman belum memasukkan data rekening banknya, maka teman-teman harus melakukan update data untuk melakukan perubahan data dan mengisi data banknya. Jadi permohonan bisa diajukan melalui kuasa atau juga melalui PIC-nya, ibaratnya seperti itu. Kemudian nanti masuk dengan login badannya untuk instansi pemerintah, badan atau pemungut PPN luar negeri. Nah, teman-teman, untuk diajukan oleh wajib pajak melalui taxpayer portal atau di Cortex-nya ya. Jadi memang sudah impersonate ke wajib pajak yang diwakilinya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan juga ketika akan mengajukan permohonan pengembalian ini ya, teman-teman wajib membuat perhitungan pajak yang seharusnya tidak terhutang. Jadi ini wajib untuk dibuat. Formatnya ya teman-teman bisa dibuat sendiri, disesuaikan. Intinya adalah bagaimana teman-teman buat perhitungan atas pembayaran itu yang seharusnya itu tidak terhutang atau tidak perlu dibayar. Karena ini wajib akan diupload. Kemudian nanti akan dilakukan verifikasi oleh petugas. Jadi perlu dilampirkan surat kuasa khusus dalam hal dilakukan permohonan yang diajukan oleh oleh kuasa wajib pajak ataupun juga khusus lain dan lampiran lain yang menyesuaikan regulasi peraturan yang berlaku. Nah, teman-teman, tadi ya kalau misalnya belum ada rekening bank di data bank di data profilnya, maka teman-teman wajib menambahkan banknya ya. Jadi silakan teman-teman bagi yang belum mempunyai akun atau belum punya data banknya di akun profilnya, silakan teman-teman tambahkan di di Cortex di portal saya perubahan data dan identitas wajib pajak. Silakan masukkan rekening banknya, nama bank, jenis rekening, nama pemilik, kemudian juga dilampirkan dengan bukti pendukung berupa kepemilikan rekening tersebut. Dalam hal ini bisa jadi ya buku rekeningnya, simpan pernyataan, kemudian sampai dia mendapatkan tanda terima ya. Kalau belum berhasil, kalau silakan dicoba. Nanti akan masuk ke proses di KPP, maka masuk di kasusnya untuk diverifikasi apakah memang sama antara nama yang disampaikan dan dengan buku rekening yang dilampirkan ya, seperti itu. Nah, kalau secara umum ya teman-teman, untuk melakukan pengajuan restitusi atau pengembalian pajak ini, ya teman-teman nanti masuk ke Cortex, kemudian di menu pembayaran, kemudian ada di formulir restitusi pajak ya, masukkan nomor surat permohonan, masukkan email dan datanya. Nah, kalau tadi ini salah satunya tidak terkait dengan pembayaran dipersamakan dalam pelaporan, tapi kalau kita kan di sini membahas tentang nilai bayar apa namanya pembayaran yang belum digunakan ya, pembayaran yang belum digunakan. Nah, teman-teman, eh, tadi ketika kita sudah masuk untuk mengajukan permohonan, nanti kita akan diminta untuk mengisi data-data terkait dengan pembayaran kita itu. Bisa kita isi kode akun pajaknya, kode jenis setorannya, masanya, tahun pajaknya, mata uang, dan seterusnya ya. Silakan teman-teman isi. Kemudian nanti diminta untuk detail akun wajib pajak, klik tambah data, maka disinilah nanti akan muncul NTPN yang tadi. Kalau misalnya sudah masuk di data kita, maka itu akan muncul NTPN yang seharusnya tidak terhutang.
isi nominal pembayaran yang diminta ya, berapa nilai yang akan diajukan permintaan pengembalian pajaknya. Pada bagian rekening, pilih banknya, unggah dokumen pendukung, dan submit sampai mendapatkan bukti penerimaan elektroniknya atau bukti permohonannya. Ini ya teman-teman, nanti di aplikasi Kotex teman-teman ketika sudah klik pembayaran, restitusi, maka akan diminta untuk mengisi data-data di sini. Surat permohonan, detail permohonannya. Nah, di sini ya teman-teman, dari awal kita sudah akan diminta hal pengembaliannya seperti apa. Jadi kalau di sini kita akan membahas tentang nilai pembayaran. Jadi nanti ketika sudah kita pilih, masukkan ke rekening banknya akan muncul. Kemudian kita lampirkan dokumen pendukung ya, dalam hal ini penghitungan pajak tadi yang sudah kita buat. Dan juga boleh teman-teman tambahkan dokumen-dokumen lain yang menunjukkan memang terjadi kelebihan pembayaran ya, atau yang menguatkan tentang permohonan teman-teman tersebut ya, dan bukti potong dan seterusnya. Nah, teman-teman, jadi untuk lebih jelasnya ya, atas permohonan kelebihan pembayaran pajak yang sudah tidak terutang ini terkait dengan nilai pembayaran yang digunakan ya di bagian yang kedua itu teman-teman perhatikan bahwasanya ini digunakan untuk mengajukan kelebihan bayar pajak atas pembayaran yang memiliki nilai sisa pada buku besar wajib pajak ya. Jadi ada nilai sisa. Atas pembayaran ini juga dapat dilakukan PBK. Jadi kalau misalnya mekanisme ini ya teman-teman, ada nilai pembayaran yang belum digunakan. Jadi misalnya ada pembayaran yang ada sisanya, jadi atas kelebihan pembayaran. Nah, ini juga bisa dilakukan PBK, tapi artinya di PBK kan artinya dipindahkan ke jenis pajak lain. Kalau melalui mekanisme pengembalian ini ya dia akan masuk ke rekening kita. Nah, apa saja itu? Yang pertama dari saldo deposit pajak ya. Saldo deposit pajak ini itu bisa dilakukan pengembalian pajak. Kemudian kelebihan pembayaran tunggakan pajak ya untuk semua kode dengan kode jenis depannya 3 itu bisa diajukan pengembalian. Jika pembayaran sudah dilakukan di sistem legacy atau dilakukan sebelum di Cortex ya, maka kita menunggu datanya itu harus sudah diimigrasikan ke administrasi Cortex dulu. Nah, kemudian PPA final ya atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan kode 4111128.402 dan 4111118.432 atas data yang pembayaran dibuat via Cortex ya per SMO. Jadi kalau misalnya ada data pembayaran PPA final sudah dilakukan melalui aplikasi Cortex pembuatannya setelah SMO 1 Januari dan belum diterbitkan surat keterangan, maka itu bisa diajukan pengembalian. Dan juga jika ada saldo deposit biaya metra yang belum digunakan untuk top up mesin dengan kode 411611 dan 201 ya. Jadi ini kriteria teman-teman ketika teman-teman mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas nilai pembayaran yang belum digunakan ya. Jadi ini kriterianya. Nah, petunjuk pengisiannya nanti ketika teman-teman diminta untuk mengisi alasan permintaan restitusi, klik tombol data, kemudian data pembayaran dengan klik tombol di bawah ini ya, di nomor referensi. Nomor referensi, kemudian ada detail-detail lainnya itu silakan teman-teman sesuaikan. Jika terdapat data pembayaran yang memenuhi syarat ya, maka itu bisa diajukan pengembalian. Jadi sistem akan menyajikan data pembayaran dan dapat dipilih oleh user, gitu pun sebaliknya. Jadi kalau di sini adalah yang memenuhi syarat untuk diajukan pengembalian ya. Jadi ini ada contoh yang bisa diajukan pengembalian. Jadi ketika misalnya sudah dipilih, ada datanya, maka ini artinya bisa diajukan pengembalian. Nah, seperti itu teman-teman. Pilih, pilih jika data tersebut sudah muncul, kemudian input nominal yang diminta pengembalian, jadi nominalnya itu harus lebih dari nol dan tidak boleh melebihi nilai sisa ya. Dalam hal pembayaran menggunakan uang dolar, mata uang dolar maka diinput sampai dengan 2 desimal. Tapi kalau tanpa menggunakan rupiah, maka harus dalam rupiah penuh. Jadi ini contohnya nih, misalnya ada pembayaran PPh final terkait dengan pengalihan tanah, itu bisa diajukan pengembalian maka akan muncul nilai yang sudah dalam pembayaran dan ada nilai sisanya dan jumlah yang diminta untuk dilakukan pengembalian. Seperti itu. Jadi kalau sudah sampai di sini, maka teman-teman bisa mengajukan klik simpan. Jadi selain dengan mekanisme ini, juga bisa dilakukan dengan melakukan permohonan pemindah bukuan ya, khusus untuk yang pengalihan tanah ini. Ya, sama mekanismenya dari menu pemindah bukuan, ajukan di menu pembayaran, pemindah bukuan, nanti tinggal silakan cari teman-teman di pencarian kreditnya. Akan muncul juga pembayaran ini. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini teman-teman untuk kriteria kedua atas
pengembalian pajak yang sering tidak terutang terkait dengan nilai pembayaran yang belum digunakannya. Jadi ada atas saldo deposit itu bisa diajukan pengembalian, kelebihan pembayaran tunggakan pajak, kemudian ada pengalian final dan atas saldo deposit bimetra yang belum digunakan ya. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.